Baik, jadi selamat sore saudara semua dimanapun kita berada, teristimewa saudara yang ada di area Kabupaten Rotendao. Dan seperti janji kita sejak subuh tadi bahwa hari ini kita mengagendakan untuk ada podcast dengan Kakak Denny. Kami sering sapa Kak Denny, nama lengkap beliau adalah Kakak Denison Moi, Sarjana Teknik ya Kak Denny ya. Jadi sebenarnya ini bukan agenda dadakan saudara sekalian. Kita sudah mengagendakan ini lumayan lama ya Kak Denny. Tapi kesibukan Kak Denny yang sering bepergian ke luar daerah, dan baru-baru Kak Denny setelah habis kegiatan di Jogja, Kak Denny kembali tetap bertepatan dengan saya ada di Surabaya kurang lebih hampir 2 minggu. Sehingga waktu itu tidak bisa kami manfaatkan dengan baik, dan puji Tuhan hari ini baru kami bisa berkesempatan untuk bertemu di studio kecil ini untuk bersama-sama dengan saudara semua di Rote, dan lebih umum lagi dimanapun kita berada yang punya pikiran baik terhadap Rotendao. Kita semua akan berpartisipasi dalam podcast sore hari ini. Silakan saudara sekalian memberi kontribusi dan masukan kepada kami lewat kolom komentar. Nanti mudah-mudahan bisa tercover semua, dan kita akan bantu untuk menjawab apapun yang saudara kasih lewat kontribusi di kolom komentar. Baik saudara sekalian, jadi supaya kita jangan buang banyak waktu, mungkin kita bicaranya jangan terlalu baku ya, karena kita bermain santai-santai saja. Jadi tajuk acara kita sore ini yaitu podcast edukasi dengan judul Rotendao Mencari Pemimpin Season 2. Saya taruh di situ Season 2 karena season pertama itu waktu itu sempat beta dengan Kak Max Vio sempat membahas ini, dan karena hari ini kesempatan dengan Kak Denny, maka ketong beri tema Rotendao Mencari Pemimpin Season 2. Oke, jadi mungkin di awal beta akan kasih kesempatan dulu untuk Kak Denny mungkin perkenalan singkat, karena begini saudara yang nonton di live streaming kita ini bukan hanya saudara yang dari Rote, tapi ada juga saudara dari luar. Kita tadi sempat lihat ada Kak Bonik Inggunau, seorang warga Denpasar, Bali, juga ada di dalam live streaming ini. Jadi mungkin secara singkat Kak Denny sampaikan dulu, Kak Denny sebenarnya nama siapa, keluarga, latar belakang seperti apa, kakak sampaikan bagi semua saudara kita, silakan. Oke, baik, jadi terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi terima kasih Kakak Jeremy. Kita pikir ini sore jadi momentum terbaik sudah bagi beta untuk beta dengan Kak Jeremy bisa bercerita dan ketemu berbagi dengan sesama. Jadi beta juga minta maaf karena sudah agendakan berapa kali dengan Kak Jeremy selalu tertunda-tunda terus. Termasuk ini sebenarnya tadi kita agendakan dari jam berapa ya? Jam 3. Jam 3, tetapi minta maaf ya, informasinya jam 3, kotong bisa sampai jam 5. Dan ketua beta sedikit agenda tadi di bagian timur, jadi baru sampai. Tapi ternyata Kak Jeremy menunggu dan kotong bisa bercerita. Jadi oke, baik Kak Jeremy, berkaitan dengan kotong cerita ini sore. Mungkin izin beta perkenalkan sedikit. Kalau beta mungkin nama sehari-hari kan nama panjang Denison Moi. Beta kalau nama sehari-hari Denny, biasa dipanggil Denny. Jadi beta kalau biasa tambah gelar ST itu beta itu pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir sarjana teknik. Beta dari kecil ini lahir di kampung kecil satu di Rote Barat, di Oenale, Kecamatan Rote Barat saat ini sekarang. Dulu dia masih Kecamatan Rote Barat Laut. Sekarang sudah Kecamatan Rote Barat di Lodano, ada di satu kampung nama Lodano. Berarti kota ternyata anak kampung. Di Desa Oenitas di Lodano. Jadi kita habiskan waktu pendidikan SD dan SMP juga di situ. Jadi kita SD ini Empres Oenitas, SMP ini negeri 1 Rote Barat sekarang, SMP Oenitas juga. Jadi itu juga
ketika hari ini beta duduk dengan kakak di sini bercerita terkait dengan bicara kepemimpinan di Rote, dan bahkan beta sampai hari ini sih beta sudah pernah berpikir juga beta sampai di sini. Yang tadi beta bilang beta lahir tahun 82 di Oenale sana. Potong lahir di Oenale sana, ceritanya Mbak dulu di sana punya banyak, kalau mau omong kayak agak zaman dulu di Oenale, punya hewan banyak, punya kerbau. Akhirnya dari mama, dari orang tuh rata-rata sudah ada sekolah. Hanya karena yang namanya budaya dulu pikir kalau ada itu kan itu sudah warisan. Warisan. Jadi termasuk ini kotong di kampung sana hidup tanpa listrik, hidup pokoknya makan juga kadang susah. Nah hidup kotong di zaman beta lahir tahun 82. Nah kotong lahir tahun itu kalau di Oenale bukan apa, tetapi justru masih sangat susah. Susah dari sisi bermacam aspek lah, masih agak susah. Nah jadi beta sempat masuk SD dan putus. Kalau beta sempat putus SD karena gembala kerbau. Gitu. Jadi beta setelah ini masuk SD, beta ini putus sekolah karena termasuk beta juga salah satu cucu yang disayang oleh Bayi dan Mama dong di situ. Dong. Jadi beta masuk SD, tapi kotong masuk SD ini kan dulu kotong duduk bertiga. Kotong duduk bertiga. Pakai bangku. Jadi dulu kotong pun bapak guru nama Bapak Tobias Gadas, orangnya lucu-lucu dulu. Sekolah jadi kadang lucu-lucu. Jadi beta pulang beta lapor Bayi, beta bilang beta sama pisah sekolah lah. Karena kotong duduk bertiga, duduk tiga orang di satu bangku. Akhirnya Bayi bilang sudah tahu saya sekolah gembala karena. Jadi beta ikutlah gembala 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, tetapi di sela-sela beta soalnya bersekolah lagi itu. Biasa dulu kan di kampung kan Natal tahun baru. Natal tahun baru ini kan ada kegiatan-kegiatan gerejawi. Betul. Ada lomba baca Alkitab. Ada ceramah. Nah itulah yang beta biasa ikut. Jadi sekolah tapi biasa ikut. Nah itulah yang ini si ada beta punya ini bapak, karena bapak di sana kalau mama keluarga ini itu satu Leo Nafikehin. Dan juga ini dari ini Bapak Lenggo, Bapak Usul Lenggo namanya. Yang Bapak Aib Lenggo, Bapak Aib Lenggo sekarang di Salangga kayak gitu. Melihat itu beta berpotensi. Mungkin artinya itu menurut beta sih. Mungkin ini anak bisa, kenapa dia sekolah? Akhirnya waktu itu juga kebetulan Bapak Lenggo ini kan ini guru di SD Unitas. Jadi angkatlah beta, kasih sekolah beta. Kasih sekolah beta di sana dengan Mama Eda. Artinya ke sekolah dari sana beta tinggal selama beta bersekolah SD SMP beta tinggal di situ. Jadi ya tetapi tetap ya namanya kita di sana Bapak walaupun guru tetapi semua dunia tani ternak juga ada beliau usaha akhirnya terus melatih kotong tempat dengan cara untuk ini bagaimana kotong juga menghadapi tantangan hidup ini dan melatih diri dan bekerja. Nah jadi beta masuk kembali sekolah beta kelahiran 82, tetapi beta rata-rata sekolah dengan yang kelahiran 85. Karena memang beta sudah angkatannya kan bergeser. Karena beta sempat gembala juga tadi. Jadi beta tinggal 4 minggu, beta juga urus kerbau, gembala, kerja kebun. Jadi dilatih jadi dulu memang ya, tapi itulah beta setelah sekarang baru beta membayangkan ternyata itulah beta selalu bersaksi bahwa sejak di kandungan ibu Tuhan menenun kota masa depan. Luar biasa, saudara. Jadi beta masuk kembali SD, puji Tuhan beta karena mungkin agak dewasa. Sepanjang SD, pokoknya SD itu beta angkatan semua kalau beta mungkin dan tahu. Beta di SD pernah yang namanya ranking 2, ranking 1 semua. Bahkan SMP juga begitu, sampai di SMP beta ketua OSIS. Jadi beta dilatih oleh Bapak Lenggo untuk terus bekerja dan belajar. Katanya dulu Bapak kalau kotong sedekah ujian, itu kotong dikunci dalam satu kamar. Beta kebetulan kan waktu itu apa dengan Bapak Lenggo anak bungsu, nama Linda ini. Kotong 2 dikunci dalam ruangan, dalam kamar untuk belajar, harus belajar. Jadi ada jam tertentu kita diatur untuk belajar, ada jam dan bangun itu harus kami standarnya jam 5. Baru orang-orang seperti itu kadang orang bilang kalau naik kelas berarti berat. Jadi keras. Dulu bagi beta waktu masih kecil waktu itu. Karena ketika beta berpikir betul ini kok didikan terlalu keras atau apa. Nah, jadi kotong harus bangun jam 5 karena Bapak itu sudah bisa lihat dari bangun jam 5. Jadi bangun jam 5 itu sudah panggil Deni, Adi, Ribuce. Nah itu kota ada beberapa orang dalam rumah itu. Ada kakak dalam rumah. Jadi apel. Panggil.
Dari bangun kotong harus pikul air, kotong siram, jaga bagaimana urus babi, urus sapi, urus ini kerbau. Dan tapi itu kotong sudah dilatih untuk bagaimana itu menjadi satu manajemen dalam rumah yang membentuk untuk kotong harus laksanakan itu. Akhirnya semacam itu sudah jadi habit. Jadi setiap pagi itu ketika kotong malam mau tidur, kotong mengingat besok pagi kotong mau lakukan apa. Nah itulah yang ini kadang ketika dalam salah Bapak sering ngomong dari namanya kalau kita yang namanya hidup pasti kita harus identik dengan kerja. Kalau kita hidup baru kita senang kerja, itu sama seperti kita rasa mayat berjalan. Betul. Karena prinsip kerja Bapak titipkan pesan, kalau kita kerja hari ini, kotong harus siapkan satu piring untuk makan esok. Karena kotong tahu hari esok kita sakit atau kita sembuh. Beta masih ingat pesan almarhum. Akhirnya itu yang memotivasi. Beta SMP, setelah beta masuk, beta senang untuk bersekolah. Akhirnya beta juga tekun. Beta SMP, jadi ketika bicara kepemimpinan dan sampai hari ini kan. Beta sudah jadi ini seperti ini, sudah sampai ini anggota DPR ini, karena ini yang tadi beta bilang perjalanan panjang dari sini. Perjalanan panjang. Nah jadi itu beta terlahir dari keluarga besar ini Mboro di Penale, Mama Selvin Mboro, Bapak Sirmoi, dan saat ini beta sudah berkeluarga, istri orang Batu Sherlina Lemana, guru di SMA Milal, anak 5. Istri baru satu, atau hanya satu? Hanya satu, baru satu, bukan, hanya satu, pokoknya satu. Jadi perempuan 2, laki-laki 3 saat ini anak. Jadi beta saat ini jaga beta seperti ini sampai hari ini yang tadi beta bilang. Karena dalam beta kayak membayangkan dulu hidup di kampung ini. Kotong dulu pakai masih penerangan saja kan. Masih penerangan kotong masih pakai biji kusambing itu. Dama. Betul. Itu masih pakai itu. Dan kotong dulu kalau dapat lihat motor oto saja kotong lari. Karena kotong orang bilang kalau di kampung dulu nak olanggas. Potong kepala istilahnya. Jadi beta sudah pernah bayangkan kalau beta sampai jadi anggota DPR, sampai jadi sarjana saja bagi beta itu luar biasa. Setelah itu sampai anggota DPR 3 periode dan tahun ini ditempati lagi untuk jadi wakil ketua DPR, itu luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi beta selalu paham bahwa sejak di kandungan ibu Tuhan sudah menenun untuk masa depan. Menenun masa depan. Jadi yang tadi dalam perjalanan panjang ketika kotong bicara kepemimpinan ini, beta ilhami untuk kotong mau menjadi seorang pemimpin itu, dia sebenarnya prosesnya tidak instan. Betul. Dia tidak setuju. Dia tidak instan karena kalau hanya untuk misalnya memangku sebuah jabatan bisa saja. Hanya untuk memangku misalnya mau jadi bupati, gubernur, anggota DPR bisa saja. Tetapi tentu beda ketika di mana kotong prosesnya itu kalau kotong alami tidak instan. Betul. Nah, beta ini mungkin ini yang terbentuk jujur kan setelah beta bersekolah dan beta setelah tamat SMP beta ke Bapak Don di Busalangga, akhirnya beta sekolah di SMA Milal. Beta tamat, beta bersama dengan teman-teman sana beta terus tekun. Kotong juga waktu SMA dilatih ini kotong di situ kan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Betul. Kotong dilatih oleh termasuk Bapak Kepala Inspektorat sekarang Kakak Laus Lengkung. Bapak Arnold Muda dulu yang menjadi kotong mentor lah. Untuk melatih kotong, Bapak Sulaiman Moi itu melatih kotong untuk kotong bisa latih waktu itu. Jadi beta mulai merasakan karakter leadership kepemimpinan itu mulai terbentuk dari SMP. Ketika SMP beta ketua OSIS. Jadi ketua OSIS itulah yang beta semakin dilatih untuk mengenali pribadi. Mengenali ini. Nah sampai SMA pun ini teman-teman kalau angkatan ada tahu. Hampir upacara pasti beta selalu kebanyakan dipilih jadi pemimpin upacara karena kebanyakan kawan-kawan soalnya baru juga berkecimpung di OSIS. Itulah yang setelah beta menamatkan SMA, beta ambil ini kuliah waktu itu PMDK, beta daftar teknik sipil, beta lolos, puji Tuhan beta lolos. Jadi setelah berkuliah lagi, beta dipercayakan oleh kawan-kawan di sana untuk menjadi ketua PLN di Fakultas Sains dan Teknik. Waktu itu Fakultas Sains dan Teknik dia merger pertama Undana di Undana, beta jadi ketua PLN. Nah disitulah beta mulai melatih diri, melatih manajerial kepemimpinan leadership ini keluar.
Ya. keluar untuk bersama dengan komunitas-komunitas luar untuk ketemu melatih. Baik kan, ya namanya kita bicara universitas kan sudah bicaranya udah luas. Kita sudah berkecimpung dengan ini lingkup rektorat, Betul. ini luar teman-teman dari berbagai macam latar belakang organisasi, etnis dan Ya. lain-lain. Nah, disitulah kita mulai belajar tentang karakter-karakter kepemimpinan itu, kayak mulai kayak kotong kolaborasi dia, Ya. kayak kotong mulai kayak bisa bicara, kotong mulai bisa belajar samping kiri kanan untuk berdinamika terkait dengan organisasi. Nah, Betul. jadi cerita panjang itu dan setelah beta selesai menjadi itu, beta keluar, beta pernah menjadi ketua KNPI, dipercayakan oleh teman-teman. Pernah Ketua kakak jadi. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya. Saat ini beta menjadi ketua GAMKI juga. Beta menjadi anggota GMKI. Nah, beta menjadi ini bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Nusa Lontar di Kupang. Hikmat. Pernah menjadi wakil ketua umum juga. Disitulah semua proses panjang Ya. yang memberikan beta banyak pelajaran tentang arti perjalanan kita untuk menjadi seorang Seorang. Nah, jadi beta masih kuliah hari ini. Ketika kalau beta duduk sama-sama dengan kakak di sini, beta masih kuliah, beta selesai kuliah, beta sudah berkomitmen dalam hati untuk tidak mau ke PNS. Begitu. Tidak, karena beta kayak semacam mencintai dunia yang kayak dunia organisasi. Jadi takarnya dulu, beta masih kuliah saja, beta sudah dengan teman-teman. Ketika dulu kau kadang makan susah, kata apa beta tunggu nanti cacabe jadi anggota DPR. Beta Mantap, berarti afirmasi sudah. itu masih kuliah tetapi sudah omong. Iya, afirmasi. Jadi sudah ada kawan-kawan kada waktu di kawan satu nama ini Antonius Skarbeka, biasa panggil Blair. Ya. Nah, dia bilang dulu bohong, ternyata terwujud juga. Akhirnya jadi anggota DPR. Itu beliau juga selalu memberikan ini support, motivasi terhadap beta. Siap. Jadi beta dulu, tapi beta sudah tidak ada pikiran sama sekali untuk ke PNS. Iya. Karena beta merasa bahwa jiwanya beta ini lebih pas di dunia swasta ataupun dunia politik. Nah, jadi beta setelah selesai, beta bergabung di LSM. Beta pertama beta di UNICEF, beta di Rote, di kantor Bapeda. Beta hampir menjadi fasilitas, hampir bertugas hampir semua desa wilayah di Rote. Iya. Ini di UNICEF. Setelah beta keluar di UNICEF, beta bergabung dengan Care Internasional. Iya. Beta di Care Internasional sampai menjadi project officer. Menjadi project officer di Kota Kupang, di project kota. Setelah itu di situ beta mulai banyak juga belajar tentang ini manajemen organisasi, manajemen pengendalian ini, artinya pengendalian mutu, pengendalian target. Itu semua mulai dari beta masuk di dunia kerja di LSM ini, dua lagi melatih beta jadi target. Nah, jadi ini beta di situ. Setelah itu beta di BWS, PPSP, itu program kementerian ini Cipta Karya, Kementerian PU bidang Cipta Karya. Nah, situ beta juga pernah di Papsima. Setelah kembali, setelah menikah kan, beta kembali ke Rote, beta bergabung dengan Papsimas dan BWS. Nah, jadi beta setelah itu, tetapi beta masih kuliah, beta sudah banyak bergabung dengan kegiatan PD Perjuangan. Kenapa? Beta senang untuk setelah beta berpikir tentang beta belajar organisasi, salah satu yang beta harus terjun ke dunia praktis, yaitu partai politik. Partai politik. Jadi kenapa beta harus memilih PD Perjuangan? Ini partai satu-satunya yang beta pilih, karena PD Perjuangan beta termasuk salah satu pengagum Soekarno. Nah, kalau kita bicara PD Perjuangan kan ini sejarah sampai PD Perjuangan ini kan itu sejarah lahirnya kan dari pikiran-pikiran Bung Karno. Nah, jadi beta bergabung dengan ini PD Perjuangan, beta datang di Rote. Setelah beta datang di Rote, beta bergabung dengan PD Perjuangan waktu itu Bapak Uno. Bapak Uno Penggidae sebagai kebetulan dalam keluarga juga sebagai orang tua. Sebagai orang tua ketong, karena dulu ketong Mbak di Selangga sudah menganggap Bapak Uno anak laki-laki. Jadi beta bergabung, Bapak Uno banyak memberikan beta jalan-jalan pikiran, proses beta menempa beta di PD Perjuangan. Nah, jadi beta berpos PD Perjuangan. Pertama, beta hanya di sekretariat bantu-bantu surat menyurat, antar surat. Setelah itu beta dipercaya menjadi kepala sekretariat, menjadi wakil sekretaris, menjadi wakil ketua, dan saat hari ini menjadi ketua DPC. Nah, jadi di partai, ketika kalau kita bicara kepemimpinan identik dengan perjalanan mulai dari yang tadi beta bilang, proses panjang dari beta sekolah,
dari belajar organisasi internal sekolah, intrasekolah maupun ini intrakampus, dan setelah itu masuk ke ekstra kampus, dan masuk sampai ke organisasi partai politik, organisasi praktis. Beta banyak belajar tentang bagaimana manajemen leadership kepemimpinan ini. Baik. Nah, jadi ini setelah itu kakak beta PD Perjuangan ini beta bersyukur sekali bergabung dengan PD Perjuangan, karena PD Perjuangan beta pikir partai kader, partai yang selalu bagaimana memberikan kotong ruang pengkaderan ini. Pengkaderan ini dia memberikan kotong yang namanya pendidikan kader. Beta sudah sampai pendidikan kader nasional. Ada juga sekolah-sekolah, misalnya beta jadi anggota DPR, nanti kotong setelah jadi wakil ketua DPR, kotong disekolahkan lagi untuk supaya partai menyelokkan, karena partai ada ini sekolah partai yang dia sekolahkan kita untuk bagaimana memahami tugas kita sebagai anggota DPR, dan ketika menjadi ini pimpinan DPR, wakil ketua DPR ataupun menjadi bupati, wakil bupati itu kita diberikan ruang lagi untuk sekolah ini kepemimpinan dari level-level tugas ini. Betul. Jadi beta sampai hari ini bukan hebat, bukan merasa diri hebat, tetapi beta merasa diri tidak kosong. Tidak kosong kenapa? Dibekali. Jadi proses panjang beta terbentuk dari sejak dini, tetapi beta bersyukur beta di mana saja beta bergabung dengan PD Perjuangan, beta selalu diisi dengan ruang-ruang pendidikan kader ini, dan juga beta berada di tengah-tengah senior-senior hebat. Nah, itu dia. Berada di tengah-tengah senior hebat. Banyak, kita mulai kalau bicara perguruan tingkat NTT, ada Bapak Herman Heri, Bapak Andre Sugo Parera, ada Kakak Silema, ada termasuk ini Mama Emi Nomlini, Mama Lili, Bapak Nelson Matara, ada Pak Gusti Beribe, ada Kakak Eman, ada Kakak Yunus Terkendeo, ada senior-senior yang lain lah, ada Kakak Yani Mbui, itu yang memberikan kekotong untuk belajar tentang ini PD Perjuangan ini seperti apa, belajar tentang organisasi politik ini seperti apa. Akhirnya beta diberkati menjadi anggota DPR 3 periode. Jadi beta ikut pertama dipercayakan menjadi calon, beta langsung jadi, dan syukur tahun ini akan menjadi wakil ketua DPR. Jadi mungkin itu perkenalan singkat, cerita singkat beta terkait dengan perjalanan beta sampai hari ini. Ya mau dibilang beta dulu Bapak Unu Fanggila waktu beta bergabung PD Perjuangan, Bapak Unu dalam satu momentum Bapak Unu bilang begini, besok kakak harus lebih hebat dari Bapak. Nah hari ini beta menyamai Bapak Unu punya posisi, pernah jadi ketua DPC, pernah menjadi wakil ketua DPR. Betul, luar biasa. Jadi beta hanya tinggal, artinya itu Bapak Unu menjadi seorang orang tua guru di Rotendao sini yang telah memberikan beta target, dan target itu beta coba untuk hari ini ada di sini. Kita bersyukur hari ini bisa bercerita dengan kakak di podcast ini, kan bisa berbagi ini. Siap. Baik, jadi nanti Kak Deni akan melanjutkan. Ketong sapa dulu yang sudah kasih kita masukan di dashboard live streaming, kakak Boni Kiunau. Ini adalah salah satu saudara kita orang Rote, kakak selalu mengikuti live streaming kita, terutama hal-hal tentang Rotendao. Beliau adalah owner dari Bonbon Cafe Jimbaran di Bali, seorang anak Rote yang lumayan berhasil di sana. Lalu selamat sore juga untuk kakak Milky Tali. Sore kakak Dewa. Oke, terima kasih kakak Milky Tali, kakak Nubin Lufi. Ya, makasih banyak sudah berpartisipasi di dashboard live streaming kami. Jadi itu tadi gambaran dari kakak Deni sendiri tentang bagaimana dia berproses, dan ini tidak instan, saudara sekalian. Dia melewati berbagai proses kehidupan ini, baik itu dari sisi pendidikan maupun dari pengenalan dia tentang organisasi, dari organisasi yang dalam lingkup yang lebih kecil akhirnya sampai lingkup yang lebih besar, dari pendidikan dasar sampai dengan menjadi seorang jebolan sarjana teknik dari Universitas Cendana di Kupang. Nah, tentu semua itu bukan satu hal yang instan dan gampang seperti tadi kakak Deni bilang. Itu juga sepakat namanya berproses waktu kecil itu mungkin di masa agribisnis, dan waktu itu kepedulian kita tentang investasi pendidikan juga ya kakak Deni terbatas, sehingga sempat kakak Deni juga menjadi seorang gembala kerbau, tetapi it's okay lah, itu semua adalah proses. Dan hari ini ketong semua melihat bahwa beliau melewati semua itu dan menjadi anggota dewan terpilih turut-turut selama 3 periode. Dan puji Tuhan
segera akan menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Rotendao di periode 2024-2029. Kotong bersyukur untuk itu. Dan sekali lagi Kakak Denny adalah kakak senior saya, tempat saya belajar, usia sama saya, beta dengan Kakak Denny ini, tetapi luar biasa jelajah beliau di bidang organisasi, teristimewa pengalaman di dunia politik. Nah, mungkin kita tinggalkan perkenalan singkat yang tadi, teman-teman, saudara sekalian. Kotong akan masuk lebih menohok kepada kotong punya tema sore hari ini, yaitu tema kita tentang Rotendao mencari pemimpin. Jadi kalau tadi Kakak Denny sudah bicara banyak hal tentang bagaimana kotong itu berkiprah untuk kemudian menjadi seorang pemimpin, itu bukan gampang. Nah, tadi kita di awal juga sempat behind the scan, kita sempat bicara dengan Kakak Denny bahwa pemimpin tentu nanti beda dengan seorang yang memimpin, ya Kakak Denny, ya. Artinya pemimpin otomatis beda dengan yang namanya pimpinan. Jadi berarti bahwa panggilan untuk menjadi pemimpin ini adalah panggilan kepada semua orang. Sebenarnya kotong siapapun kotong adalah pemimpin. Karena bisa jadi kotong menjadi pemimpin atas kotong pun diri sendiri, Kak Denny. Tetapi kemudian dalam tahap tertentu dia kemudian memimpin satu organisasi, ya mungkin bupati, ya mungkin sama seperti Kak Denny saat ini akan menjadi seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Rotendao. Ini adalah panggilan-panggilan khusus. Jadi kalau panggilan menjadi pemimpin, panggilan untuk semua orang. Tetapi ketika panggilan itu kemudian menjadi seorang yang memimpin organisasi, itu adalah panggilan-panggilan khusus kepada orang-orang yang dikenal Tuhan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang lebih spesifik tentang pemimpin Rotendao ke depan, Kak Denny. Pemimpin Rotendao 2024 ke 2029. Karena beta anggap tutup mata buka mata kita sudah ada di dalam pilkada kali ini. Nah, mungkin dari Kak Denny sendiri, kalau melihat dari segi partai politik, apa sih peran partai politik dalam artian lebih spesifik PDI Perjuangan untuk menghasilkan pemimpin ideal yang dibutuhkan Rotendao? Karena kita bicara dalam, bicara dalam skop pemimpin ideal, baik itu dalam kemampuan, kapabilitas, kemampuan manajerial, mindset, mentalitas dan sebagainya, kita harus bicarakan itu. Jadi mungkin Kak Denny silakan disampaikan dulu di awal peran partai politik ini sebenarnya apa untuk mencetak apa yang mau dicari oleh Rotendao ini, seorang pemimpin yang ideal. Silakan Kak. Oh, baik. Terima kasih Kakak, menarik ketika aku bicara. Jadi memang tentu potong ini politisi, beta ini kan orang politik. Ya. Beta orang politik, beta diproses dari PD Perjuangan. Ya. Nah, beta diproses dari PD Perjuangan, yang tadi beta sampaikan bahwa ketika kalau bicara pemimpin yang lahir dan ini terbentuk dari partai politik khususnya PD Perjuangan, ya. Seperti yang tadi beta bilang, potong kan tentu secara organisasi terus dilatih, terus ditempa. Untuk tentu yang tadi beta sampaikan bahwa potong ini berikan ruang dan kesempatan untuk bagaimana berproses pertama dengan partai ini, untuk kotong pertama organisasinya, bagaimana kotong belajar untuk perorganisasian, organisasi bersama dan organisasi ini tentu perorganisasian. Nah, di situ yang awal seperti yang beta cerita di kakak kan tidak terlepas dari yang namanya ini pemimpin ini kan, kalau kita kadang kalau bicara ideal ini juga beta takut berpendapat. Kalau ke ideal ini, ideal sesungguhnya ini. Betul. Karena kadang sulit untuk kotong bisa deskripsikan bahwa seorang pemimpin kotong katakan dia paling ideal. Kalau bagi beta sampai hari ini, beta pengalaman beta untuk berjalan ini kadang kotong bilang, oh ini sudah ideal begini, tapi ternyata dia punya kelemahan, punya ini. Itu yang beta bilang, beta kadang dalam ini komentar tertentu, beta lebih suka kalau mau deskripsi ke pemimpin ideal. Tapi tentu pemimpin itu paling tidak secara manajerial, leadership, organisasi, kemampuan itu harus dimiliki. Dan juga yang terpenting adalah kepekaan sosial,
Nah, tentu itu semua didukung dengan ini latar belakang pendidikan dan pengalaman lain-lain, baik pengalaman organisasi dan lain-lain. Karena semua kadang kalau kita bicara juga kalau hanya ini karena soal kepemimpinan ini tidak hanya kita arahkan pada satu sisi. Betul. Misalnya pendidikan, misalnya juga dari sisi pendidikan. Pendidikan itu di era ini perkembangan iptek dan teknologi sekarang, tentu kita berpacu dengan bagaimana menuju Indonesia Emas 2045 ini. Betul. Ini mendorong semua kalangan termasuk sesungguhnya untuk pemimpin itu, karena latar belakang pendidikan itu juga perlu dipertimbangkan secara baik. Tetapi juga kadang tidak hanya semerta-merta itu juga, tapi tentu ini latar belakang pendidikan itu menjadi tolak ukur, menjadi tolak ukur akademik, menjadi ini tolak ukur kemampuan ini tingkat intelijensi IQ berpikir untuk ini berpacu terhadap suatu perkembangan di era transformasi. Nah, kenapa kita harus berpikir itu? Berpikir itu karena ini yang kita bilang di era perkembangan ini ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dia memacu kotong untuk tidak lagi kotong pemimpin sekarang berpikir akan ke eranya dia akan semakin baik. Dia kotong semua kalau kotong mampu menyesuaikan dengan era perkembangan ini, kotong sebenarnya tidak terlalu sulit-sulit amat untuk bisa mengendalikan satu organisasi ataupun suatu wilayah. Nah, kalau kita bicara skop Rotendao kakak saat ini, kalau yang tadi kita bicara partai politik kalau pemahaman itu sampai hari ini kita tidak mau bicara dari sisi mungkin pemahaman karena ada partai atau dari sisi partai yang lain berbeda. Tetapi kalau partai politik dia selalu membekali kotong pertama yang ini membekali kotong dengan bagaimana kotong mengenali karakter, mengenali karakter kepribadian, dan juga yang kapasitas kita untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah itu akan melatih manajerial organisasi kita dan membentuk leadership kepemimpinan kita. Yang setelah itu yang paling terpenting adalah kepekaan sosial. Karena kepekaan sosial semua orang bisa kalau hanya untuk mau menjadi jabatan bupati, anggota DPR, mau wakil bupati, gubernur, bisa, semua bisa saja. Karena dengan cara-cara tertentu bisa saja menduduki itu. Cara-cara tertentu belum tentu semua orang bisa mengendalikan ini posisi-posisi itu dengan baik. Posisi-posisi itu dengan baik. Nah, kita bilang partai politik inilah yang bisa melahirkan ini pemimpin-pemimpin. Nah, itu dia. Misalnya contoh kalau kita berpikir ini soal misalnya jabatan bupati pengalaman beta menjarang pemimpin untuk seorang bupati itu bagi beta sebenarnya sudah terlalu seberat dengan ini seorang ketua partai, Pak. Karena menjadi bupati semua misalnya kalau kita bicara nomenklatur, ada regulasi mulai dari PP, setelah itu dia jadi peraturan daerah, dia jadi perbuk, nanti ada semua stakeholder yang bergabung di dalam, baik ini eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga, nah ini intinya kalau yang ini kolaborasi ini, yang stakeholder ini kan manajemen, yang tadi kita bilang manajerial itu. Nah kalau dari tataran teknis, sudah ada sekda selaku ketua tim TPAD, ada asisten, ada kepala dinas, PD, semua ada jajaran dengan kemampuan masing-masing, kemampuannya di bidangnya masing-masing untuk bisa mengendalikan itu. Jadi hanya tinggal bagaimana ini seorang bupati mengendalikan ini secara baik saja, mengendalikan ini secara baik. Bupati juga nanti dilengkapi dengan ini tenaga ahli dan lain-lain. Jadi justru tantangan terbesar untuk menjadi seorang pemimpin itu ketika kotong ini terlahir dari juga ini terbentuk dari partai politik. Karena partai politik ini dinamikanya cukup keras, Pak. Kotong sulit untuk mengenal karakter, karena kalau di bupati dia bisa mengendalikan ini secara ke bawah untuk ini bisa misalnya ketemu cara komandonya masih bisa. Kalau sekarang di partai politik itu benturan. Kalau kotong salah-salah mengelola manajemen ini secara baik, hampir setiap hari pasti kotong terjadi konflik, ini perbenturan dan lain-lain. Ini yang beta belajar. Jadi tapi semua tentu ini punya sudut pandang yang berbeda. Kalau beta sih di PD Perjuangan, PD Perjuangan ADRT ini cukup mengajarkan kepada kotong untuk ini mengajari kotong untuk bagaimana berproses menjadi seorang pemimpin. Dia cukup memberikan ruang yang ini tahapan-tahapan, semua kotong diberikan ruang untuk kotong belajar dari senior-senior, kotong belajar dari ini bagaimana berbagi untuk menjadi seorang pemimpin luar biasa. Dan bagaimana mengimplementasikan tugas-tugas dan kerja partai melalui ini program dan kerja di bidang tugas kita masing-masing, bidang gerakan partai masing-masing, itu yang termasuk dalam Trisakti Bung Karno itu dalam Trisakti Bung Karno itu yang secara umum gambaran apapun semua nomenklaturnya dia
ada tergantung situasinya bagaimana ini elaborasi dengan semua yang ada untuk itu. Jadi ketika ini kita bicara pemimpin dari partai politik itu mungkin standar kita bilang utama adalah bagaimana kita melihat tentang kemampuan manajemen, kemampuan leadership dan juga kepekaan sosial, dan tentu akademik itu menjadi salah satu konsep dasar yang tidak bisa diabaikan. Tetapi kadang juga di dalam dunia politik, dunia jabatan-jabatan politik ini kan dia tidak terlalu memberikan standar, misalnya standarnya SMA setara dan lain-lain. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mau jadi rektor itu pasti tentu ada standarnya berbeda. Nah kalau dalam jabatan-jabatan politik kan kalau saat ini regulasinya kan dia masih menstandarkan ijazah SMA setara dan ini selanjutnya. Tapi tentu tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya sekedar itu, tentu yang tadi kita bilang pengalaman itu penting. Ini manajerial itu juga penting. Rekam jejak itu penting. Dan inti dari semua itu adalah kepekaan sosial. Kepekaan sosial karena itu turut memberikan arah konsep untuk kota menentukan arah kebijakan. Karena kalau pemimpin ini, kita pikir yang terutama adalah bagaimana menentukan arah kebijakan terhadap kondisi daerah, kondisi ini sesuatu di antara kita semua. Jadi itu sana kebijakan ada di situ. Kepekaan sosial kota bisa melihat, karena dengan adanya kepekaan sosial inilah yang dia mengantarkan, dia menggerakkan kota punya adrenalin berpikir, kota punya naluri untuk bagaimana kota merumuskan itu dalam konsep ide dan gagasan. Betul. Berarti ada beberapa indikator penting yang menjadi catatan tadi dari Kak Denny dalam hal mendapat pemimpin yang kalau mau bicara ideal tadi relatif ya, sangat relatif, tapi mungkin yang paling ditekankan Kak Denny tadi tentang pendidikan juga mengisi sesuatu ruang yang penting karena investasi dari leher ke atas ini juga memang penting juga dalam hal-hal pengambilan keputusan seperti itu. Nah, sekarang begini Kak Denny, mungkin tadi kakak bicara lebih makro, kalau kakak mungkin seandainya diminta untuk bicara lebih mikro lagi kakak untuk skop Rotendao ya, sejauh pengalaman kakak, karena termasuk kakak juga sudah 3 kali berturut-turut kemudian terpilih jadi anggota DPR, dan saat ini nanti sebentar lagi akan menjadi wakil ketua DPR Kabupaten Rotendao. Kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan yang agak menohok Kak Denny, kakak bisa memilih untuk menjawab atau tidak. Ini terima kasih untuk Bapak Petson Hangge, Kakak Willy Vio dan beberapa teman yang juga sudah bergabung bersama kita. Dari Kakak Fadlililo, semangat Kakak Dewan. Lalu ada pertanyaan dari Kakak Aris Tondaong, mengapa Pak Denny memilih untuk mendukung paket Lentera? Ini bisa kakak memilih menjawab atau tidak menjawab, atau di akhir baru kita jawab, tidak masalah, terserah kakak. Bagaimana? Oke, baik. Jadi yang tadi kita bilang ketika kita bicara kepemimpinan, ya pasti yang kita lebih sonde mau bicara yang kepada poinnya bahwa ini ideal, ideal. Nah, ketika bicara hari ini kenapa PD Perjuangan mendukung paket Lentera, yaitu Mama Paulina dan Pak Sandro. Beta sebagai ketua partai, beta mengikuti betul tahapan prosesnya bersama dengan partai. Jadi waktu mulai barang proses tahapan kita membuka ruang terhadap semua, termasuk beta juga. Beta juga sebagai ketua partai, beta diberikan juga kesempatan untuk berproses dalam ini proses itu. Nah, terakhir PD Perjuangan menentukan untuk mendukung paket Lentera. Tentu ketika kalau kita bicara paket Lentera, yaitu Mama Paulina dan Kakak Sandro, yang tadi betul bilang tidak ideal juga untuk bisa memberikan ini kepuasan terhadap semua kita yang ada di Rotendao, bahkan semua publik, bahwa ini yang terbaik, bahwa ini yang ideal. Tapi PD Perjuangan itu memahami ada sisi kelebihan,
ada sisi ini kelemahan juga. Ya. Nah, itulah yang hari ini Kotong ada di paket Lentera untuk ada di sini. Ketika mana yang menjadi kelebihan dari paket Lentera ini, kami ini lakukan itu sebagai satu instrumen dasar untuk Kotong pakai itu untuk melayani di Rotendao. Ya. Ketika mana yang menjadi kelemahan dari paket Lentera ini, Kotong pakai itu sebagai satu instrumen evaluasi untuk Kotong evaluasi bersama untuk Kotong membangun Rotendao ke depan. Nah, ketika kalau kita bicara paket Lentera, bicara Mama Paulina, secara khusus kalau Pak Sandro ini adalah kader Kotong. Kader Kotong, dia wakil ketua DPC. Dari sisi ini pendidikannya dia juga sudah S2. Dia dari sisi pengalaman kerja, connecting pekerjaan saat ini dia termasuk pengusaha muda yang sukses. Dia saat ini semua bidang usahanya berkoneksi dengan kementerian, lobby-lobby dan lain-lain secara untuk koneksi manajerial kepemimpinannya tidak diragukan. Nah, yang mungkin Kakek Sandro juga punya kelemahan secara ini untuk dia menjadi seorang pemimpin politik itu memang masih ada kekurangan-kekurangan. Menjadi karena dia masih lebih banyak berkecimpung di dunia teknis terkait dengan usahanya sekarang. Nah, jadi mungkin kalau kita mengikuti ada banyak juga yang namanya paket incumbent, ada banyak alamat yang sudah diberikan terhadap paket Lentera. Kotong pahami betul sebab dari perjuangan mendukung di sini itu menjadi tantangan tersendiri karena tentu paket Lentera dia sudah berjalan, jadi orang akan lebih gampang mendeteksi kelemahan. Betul. Lebih gampang mendeteksi kelemahan selama ini. Nah, ini juga semestinya ada juga sebenarnya kelebihan-kelebihan yang terjadi. Hanya ketika di dalam momentum kontestasi seperti ini, pasti hanya akan lebih banyak kelemahan itu yang menjadi dideteksi. Nah, mungkin kalau kita bicara fair, mereka juga sampaikan Mam Paulina punya kekurangan, tetapi juga ada kelebihan. Mam Paulina punya pengalaman menjadi Bupati Rotendao. Saat ini dia sudah 5 tahun menjalani menjalani tugasnya sebagai bupati, termasuk bupati perempuan pertama di Nusa Tenggara Timur. Dia juga di kepemimpinannya Rotendao mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian 4 kali turut-turut. Itu yang tadi kita bilang, itu sebenarnya bukan peran Mama Bupati sendiri. Betul. Ada juga peran anggota DPR, kami sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah. Ada juga dari teman-teman dari baik di Pak Sekda, Pak Asisten, tenaga ahli, maupun pimpinan-pimpinan OPD, ada kepala bidang sampai camat, lurah, kepala desa, semua itu menjadi satu komponen yang tidak terpisahkan. Betul. Jadi ketika kita kalau bicara terkait dengan Rotendao ini, kita tidak hanya bahwa misalnya menjadi ini tingkat keberhasilan, dia bukan hanya keberhasilan seorang Mama Paulina misalnya. Ataupun misalnya dia ada tingkat kegagalan di situ, kelemahan di situ, itu bukan hanya tingkat kegagalan Mama Paulina. Makanya beta lebih tepat tidak mau mendeskripsikan ini, tetapi beta sebagai anggota DPR 2 periode, Kotong memilih untuk mendukung Mama Paulina karena pertama secara pemetaan partai dan juga hasil survei yang dilakukan oleh Mama Paulina masih diinginkan oleh masyarakat Rotendao untuk menjadi Bupati Rotendao. Betul. Nah, Bupati Rotendao untuk itu PD Perjuangan juga berproses untuk supaya bagaimana untuk bersama, dan Mama Paulina memilih salah satu kader kami yaitu Kader Sandro untuk berpasangan. Tentu ini kewajiban partai untuk bagaimana Kotong ada sama-sama untuk memenangkan. Jadi kita pikir untuk soal mendukung siapa dan mendukung hari ini kami ada di Lentera, ada kelebihan yang kami mau pakai. Kalau kelebihan ya bagi beta Mama Paulina berpengalaman. Kalau kita bicara Rotendao hari ini Rotendao hari ini ya apa yang terjadi, apa yang sudah ada di depan kita, baik pembangunan dari sisi pembangunan infrastruktur, SDM, sumber daya dan lain-lain itu, kita pikir ini juga memang masih ada kurang, tetapi ini sebenarnya sudah mulai standar kemampuan keuangan daerah kita. Betul. Misalnya contoh, jalan hanya masih yang baik masih 37% lebih, dan yang lain masih dalam ada yang rusak ringan, ada yang termasuk kategori rusak berat. Nah, itu kita pikir itu siapa sih yang sama untuk perbaiki semua? Apalagi ada OPD teknis yang sudah berkompeten dengan kemampuannya masing-masing. Hanya kemampuan keuangan kita baru atas itu untuk bagaimana kita berupaya dalam proses perjalanan estafet kepemimpinan ini. Itulah yang menjadi tugas kita ke depan. Termasuk tugas PD Perjuangan bersama dengan paket Lentera untuk bisa menyelesaikan. Tetapi bagi beta infrastruktur dasar saat ini jalur-jalur utama kita sudah rata-rata aksesnya bagus. Akses kalau kita di Rotendao, kita juga sudah ada di beberapa kabupaten akses baik. Makanya ini beberapa waktu lalu ketika dalam beberapa momentum Mama Paulina sering ngomong bahwa
di kampung-kampung sudah ada yang beli motor, ada yang beli auto. Sebenarnya deskripsinya bukan Mampaulina bahwa dia menyatakan bahwa dia beli kasih atau pemerintah memberikan bantuan, tidak. Tetapi justru Mampaulina mau menggambarkan bahwa saat ini dia bersyukur bahwa saat ini walaupun masih banyak ada kekurangan-kekurangan, tetapi di ini kampung-kampung, di desa-desa, ekonomi sudah mulai bertumbuh. Ekonomi sudah mulai bertumbuh, indikatornya apa? Pendapatan masyarakat sudah semakin baik. Itu yang pertanda bahwa jadi ada melalui akses program pemerintah yang lain, dia memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada masyarakat untuk mulai melakukan aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi rumah tangga dan ekonomi secara umum. Dan juga paket lentera yang kau akui bahwa yang tadi itu bilang, karena incumbent sering banyak, semua dikoreksi, semua di alamatnya. Misalnya contoh sekarang ketika kalau kita bicara bengkel, salon dan lain-lain, kita lihat juga di medsos banyak yang memberikan kritikan. Ya hal wajar. Ya namanya visi misi kan, ya masing-masing paket dan visi misi yang terbaik sudut pandangnya. Lalu konsep hari ini kau ada bersama-sama ini, kau ada bersama-sama di sini. Kenapa UMKM ini perlu didorong ke depannya? UMKM ini karena kakak seperti tahu dulu waktu kota wisuda ada pesan Pak Rektor, Pak Umbudata waktu itu dipesankan kepada semua sarjana untuk supaya sarjana, karena ketika kota wisuda itu ini Pak Rektor waktu itu dinyatakan bahwa ini kampus sementara hari ini menciptakan pengangguran berapa orang. Karena setelah itu kan setelah kota sarjana kan anggap itu ini pengangguran akademik itu, pengangguran intelek, pengangguran. Nah, jadi Pak Rektor bilang sampaikan jangan pernah terlalu berpikir pada konsep berpikir ini digaji, tetapi bagaimana ini menggaji orang. Artinya bahwa dunia dengan adanya tantangan ke depan ini, dunia swasta, dunia wira swasta inilah yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini menjadi tantangan pemerintah daerah ke depan. Nah, pemerintah daerah ke depan, misalnya kenapa itu tidak bisa dilaksanakan? Kan itu bilang, ini kita setiap tahun itu investasi terhadap tenaga kontrak itu hampir 20-an miliar. Ya, ini kakak lagi. 20-an miliar, sedangkan sudah ada moratorium. Sementara ada moratorium untuk tahun depan tidak ada lagi tenaga kontrak, untuk bagaimana menyelesaikan teman-teman masuk ke PPK yang lain-lain ini. Nah, itulah yang kita pikir konsep untuk ini UMKM itu perlu didorong. Misalnya kalau ada potensi di mana ada bisa buka salon, itu hal-hal sederhana. Ada contoh-contoh konkret yang bisa dilaksanakan di kampung-kampung. Ada misalnya salon ya gunting rambut ataupun kecantikan, ada yang bisa buka modeler, ada yang bisa punya pengalaman untuk bisa ini las, ada yang bisa menjahit, ada yang bisa pandai besi, ada hal-hal sederhana di sekitar kita yang bisa dilaksanakan, kita dorong. Karena ada nomenklatur di bidang nasional. Setiap tahun ada, tetapi ini dia tidak besar. Nah, kalau tahun depan kalau tidak ada tenaga kita perbesar untuk bagaimana ini bisa menjangkau UMKM ini bisa menjangkau ke kelompok. Jadi konsepnya begini kan. Konsepnya teman-teman orang muda ataupun ini level-level tertentu yang tidak punya pekerjaan, kita latih. Misalnya dia punya basicnya di perbengkelan, kita latih dia bengkel, lengkapi dia dengan peralatan, kita kasih modal, dia bisa usaha. Mana yang basicnya di pertukangan, kita latih dia membeler. Itu ada nomenklatur setiap tahun ada tuh. Termasuk ada beberapa mana yang basicnya misalnya. Jadi kota coba mempolakan, dan ada juga misalnya di sektor pertanian, kita juga bisa mendorong untuk bagaimana ini di bidang itu. Dan ini jadi semua sebenarnya bisa dilakukan oleh Pemda, hanya tergantung sudut pandang apakah kita melihat konsep ini bisa jadi sederhana, anggarannya kita pikir ini bisa tersedia untuk berarti ini persoalan yang terjadi ini adalah persepsi masing-masing orang menerjemahkan ini kakak ya. Jadi mungkin ada beberapa orang dengan persepsi yang berbeda, melihat dari kacamata yang berbeda, akhirnya terjemahannya juga berbeda. Nah, ini tadi yang tadi diperjelas oleh Kak Denny. Jadi maksudnya beberapa program ini karena tadi ada pertanyaan di dashboard kita bahwa kenapa mendukung Lentera ya Kak Denny. Jadi saudara semua, saya baru-baru itu melakukan podcast dengan Pak Viko lalu dengan Kak Denny. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depan kalau misalnya Brother Simpson itu kan saudara kita depan Tebar. Kalau nanti mau ada di live streaming kita, tetap kita siapkan ini untuk tetap disampaikan dalam hal Rotendao akan mendapat pemimpin yang baik tadi. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Kak Denny. Mungkin ada beberapa saudara yang punya terjemahan yang berbeda karena tangkapnya dari persepsi yang berbeda tadi Kakak. Jadi soal salon tadi hal-hal kecil yang dicontohkan, mungkin tadi maksud Kak Denny itu lebih kepada
ke depan itu mesti dibangkitkan UMKM, karena tadi nomenklatur tadi tidak ada lagi untuk honor-honor katanya. Berarti betul-betul kita harus memanfaatkan momen ini untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan untuk diri sendiri. Kakak ya, silakan dilanjut. Oke, baik. Jadi kita betulnya sekarang salon kecantikan betulnya banyak bulian. Iya. Tapi betulnya di Merauke sekarang di kampung-kampung kadang pesta kadang orang cari setengah waktu untuk melakukan hal yang jadi kita pikir itu bisa difasilitasi. Kenapa kita jadi memberikan pendidikan latihan ke balai, bisa saja di Rote atau balai latihan yang di Kupang. Betul. Yang di ini provinsi, dan kita kerjasama, tinggal kita kerjasama, tinggal bagaimana juga untuk buat balai-balai pelatihan terhadap ini apa, jadi hal-hal sederhana di sekitar kita, daripada kita memimpikan sesuatu program yang wah-wah tetapi nanti sulit eksekusi untuk kita bisa laksanakan. Kalau hal-hal sederhana di sekitar kita untuk kita bisa biayai, untuk kita bisa laksanakan, kenapa tidak bisa? Dan termasuk itu konsep-konsep yang kita ditaruh, maka tadi ada yang kenapa harus mendukung paket lentera, entar kita bilang. Ya, paket lentera, entar kita bilang, Mama Paulina, termasuk perempuan yang apa, dan banyak juga sebagai seorang pemimpin perempuan, ya keibuannya ada, keibuan untuk anak-anak. Kenapa? Yang kita lihat ini, kenapa Rotendao 4 tahun turut-turut WTP. Mungkin walaupun masih ada kontra di antara pihak-pihak tertentu, tetapi di zaman kepemimpinan Mama Paulina, kita lihat, Mama Paulina orangnya termasuk mau mendengar sesama, mungkin ada kelemahannya juga, ada kelebihan, mau mendengar dari ini sesama mitra kerjasama, mitra teknisnya, yaitu ini asisten sekda dan dinas-dinas teknis di tingkat level jabatan struktural. Sekarang banyak teman-teman ini SIPDN dipercayakan dalam jabatan. Akhirnya itulah yang menjadi salah satu satuan komponen yang membawa Rotendao keluar dari ini Rotendao, termasuk keluar dari ini daerah tertinggal, dan juga mendapat ini penilaian wajar tanpa pengecualian 4 tahun turut-turut. Nah, itulah yang betul. Dan sisi infrastruktur juga, kita pikir memang masih ada yang secara pengendalian mutu kurang, tetapi tidak hanya bicara Mama Paulina, kami anggota DPR juga dalam fungsi pengawasan, dalam tertentu. Tetapi infrastruktur, perencanaannya, setelah pemerintah melakukan perencanaannya, dasar-dasar penyusunan ini RAPBD itu kan juga ada pokok pikiran DPRD, ada renja SKPD, ada hasil musrema, dikirim ke kami DPR untuk kami bahas bersama, selanjutnya disetujui bersama oleh DPR. Jadi APBD itu ditangani oleh Bupati dan pimpinan DPR, disetujui bersama. Setelah itu kami dilaksanakan oleh Pemda, kami juga sebagai sesama. Setelah itu ada sidang pertanggungjawaban anggaran, itu juga ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD. Itu artinya bahwa penyelenggaraan itu masih ada kelemahan-kelemahan di lapangan, tetapi itu bukan hanya sebenarnya Bupati, tugas teknisnya bukan dia satu-satunya untuk bisa mengendalikan misalnya mutu jalan ini rusak cepat, karena sudah ada di dalam, ada yang namanya auditor internal, auditor eksternal, ada pengawasan oleh kami, dan juga ada konsultan pengawas, ada auditor ini internal, ada inspektorat, ada ini BPK RI, ada kepolisian, kejaksaan, memang berpotensi hukum, dan juga ada program-program ini, program kegiatan, ada beberapa yang misalnya rumah layak huni untuk masyarakat ini, 6.000-an rumah layak huni di kepemimpinan Mama Paulina, infrastruktur dasar, masalah ini, kebijakan terhadap pertanian, peternakan, masalah yang lain itu saya pikir itu Koton juga tidak bisa untuk PD Perjuangan melihat itu sebagai salah satu komponen yang baik, termasuk beta yang ketua DPC PD Perjuangan saja. Beberapa yang beta perjuangkan di dapilnya beta, kita selalu berkomunikasi politik dengan Mama Paulina memberikan ruang untuk bagaimana, karena bagi beta ditugaskan di sini, dibayar untuk bagaimana membangun komunikasi politik bersama dengan daerah, karena tugas beta dibayar, digaji untuk menjembatkan aspirasi masyarakat. Nah, ini salah satu yang perlu kita pahami, saudara, yang tadi dijelaskan tadi. Jadi supaya kita melihat dari perspektif yang berbeda, bahwa tugas Dewan ini salah satu yang penting yang tadi Kak Dedi bilang itu tadi. Jadi supaya penilaian kita kepada siapapun yang akan menjadi pemimpin itu totalitas kita melihat dari semua sudut pandang, ya Kak Dedi ya. Jadi soalnya bisa, kalau Kak Dedi sebagai bupati, maka semata-mata kita salahkan Kak Dedi sendiri, karena ini merupakan kerja tim, ya Kak Dedi ya. Kerja tim. Nah, tadi Kakak lagi dulu tadi kakak dibayar untuk apa? Artinya beta dipilih oleh masyarakat, digaji oleh negara sebagai dalam jabatan sebagai anggota DPR untuk menjembatani aspirasi masyarakat di tingkat perumusan perencanaan.
perusahaan perencanaan dan ini ketika dalam actionnya adalah pengawasan. Baik, kan ada 3 fungsi DPR itu. Nah, jadi ketika beta menjadi anggota DPR, beta betul bahwa karena kenapa DPR ini kotong terdapil. Tujuannya misalnya kenapa dapil ini 10, kenapa dapil itu 8, kenapa dapil itu 7. Tujuannya ada ini pemerataan kekuasaan ada di situ. Karena kotongnya menjadi ini posisi ini entry point-nya untuk kekuasaan ini kotong bisa apa, karena bupati kotong justru kotong ini menjadi sumber informasi juga sumber ini apa perumusan untuk bersama-sama dengan bupati merumuskan ini program dan kegiatan. Karena bupati secara teknis memang ini fungsi ini apa kuasa pengguna anggarannya ada di kepala ini sekda selaku ketua tim TPAD bersama dengan kepala daerah dan lain-lain. Tetapi kami juga punya fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu apa? Fungsi anggaran inilah yang kotong dapat dari serapan aspirasi. Jadi beta tidak juga bahwa beta baik-baik saja, tidak. Ada kelemahan tertentu, banyak juga yang titipan masyarakat beta tidak mampu perjuangkan juga. Tetapi paling tidak beta bersyukur dan berterima kasih dalam hitungan beta. Setiap tahun gaji yang beta makan, apa yang beta perjuangkan lebih rasionya lebih besar dari gaji yang beta makan. Nah, jadi beta mungkin contoh di kampung beta di Desa Pesalangga Timur, hampir semua jalan di sana beta juga sudah perjuangkan aspal. Termasuk tahun ini dari cabang hot misalnya. Beta sebenarnya bukan banyak juga ada yang bully. Beta hanya menunjukkan bahwa beta ada di sini, mata hatinya ada beta di sini, beta melihat. Beta juga masyarakat sering setiap hari memberikan aspirasi pertanian di sini. Teman-teman anak-anak adik-adik yang kuliah beasiswa bagaimana kota menjembatani, ada beasiswa untuk anak-anak juga kota menjembatani. Hampir setiap tahun itu juga beta menjembatani itu dong. Dan jadi menjadi syukur tersendiri bagi beta ketika beta bisa melaksanakan itu. Dan ini hanya bisa terjadi dengan komunikasi politik. Nah, inilah yang beta pikir memang momentum 2024 ini menjadi momentum yang bergumuran berat, keras. Karena ini kota ini beta juga lihat juga dunia ini sekarang tensinya semakin tinggi. Sekarang tahun 2027 selesai, siapapun yang diberkati jadi bupati menjadi bupati kita semua. Iya, setuju. Kami partai politik punya kewajiban untuk berkampanye, mensosialisasikan yang lain-lain. Yang namanya manusia ada juga kekurangan kita dalam berkampanye, ada kelebihan kita berkampanye. Tetapi itulah beta kadang kalau lihat akun-akun palsu yang kadang banyak juga menyerang beta, bilang beta monopoli proyek, beta kerja proyek, beta silakan buktikan dengan caranya. Beta ketua komisi B, beta banyak bermitra dan dinas-dinas silakan tanya apakah beta selalu peran untuk mau peras-peras ini apa. Betul. Sudahlah, kalau kotong mau hanya bagi beta prinsipnya menjadi ini pejabat publik ini, kalau kotong hanya memikirkan tentang itu nanti tingkat beban semakin tinggi. Biarkan siapa yang apa, biarkan nanti waktu saja. Beta setuju itu. Kadang kita mungkin potong. Menurut beta juga semakin cerdas kita sebenarnya kita tidak usah hanya usah memberi banyak energi terhadap hal-hal yang begitu penting untuk ditanggapi, karena beta sendiri adalah seorang pelaku usaha juga. Beta mengalami berbagai banyak hal yang kalau beta terus kasih itu energi maka beta akan kehilangan momen. Sebab ada momen-momen yang lebih penting yang sebenarnya beta harus curahkan energi. Ya, beta bersepakat bahwa pada hal yang dari akun-akun palsu yang sudah perlu untuk ditanggapi tidak perlu ditanggapi. Jadi, saudara sekalian sebagai info juga, kalau ada postingan di grup Arak itu untuk dari aplikasi Pool for All itu beta yang sampaikan Kak Denny. Jadi itu aplikasi memang berbayar, beta beli itu aplikasi. Dan beta coba meramu itu seadil-adil mungkin, sejujur-jujur mungkin, walaupun belum banyak yang kasih vote-nya di situ. Tetapi kemudian akhirnya kita bisa menilai bahwa ternyata orang-orang atau pendukung-pendukung para bakal calon ini dengan totalitasnya dia pasti akan menulis nama dengan dia punya marga, Kak Den. Sedangkan ada sebegitu banyaknya yang menulis nama tidak karuan. Sebab saudara itu perlu informasikan juga bahwa itu aplikasi berbayar dan memang kotong kunci untuk IP address masing-masing dashboard, masing-masing platform itu terkunci IP address dan di situ akan terbaca dengan benar dan data itu lebih jujur terlihat karena orang-orang yang dengan totalitas dukungan mereka secara moral dan apapun itu mereka tidak akan ragu dan akan menulis dong punya nama itu dengan dong punya faham.
tetapi kemudian muncul banyak voters yang nama sudah jelas tidak sesuai IP address, walaupun IP address ini sudah terkunci. Nah itu yang akhirnya kasih kita satu penilaian bahwa oh ternyata Rote ini juga memberi pendapat, tetapi memberi pendapat dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya bahwa beberapa akun palsu itu kemudian memberi vote di aplikasi itu, dan bagi saya itu bukanlah orang-orang yang militan untuk mendukung orang-orang atau bakal calon yang mereka cintai. Jadi nanti kita akan punya kesimpulan itu di ruang tersendiri, Kak Denny. Kota akan mengukur itu, dan intinya bahwa kalau dari Kak Denny sendiri sampai dengan hari ini, khususnya PDI Perjuangan sendiri masih mendapat simpati masyarakat Rotendao, sehingga masih juga memberi dukungan terhadap salah satu bakal calon, yaitu Mama Paulina dan Kakak Sandro. Terlepas dari kekurangan kelebihan, semua itu relatif ya Kak Denny ya. Kita mau bicara dalam semangat apapun, kita mau bicara idealnya, kita mau bicara transformasinya, kita mau bicara perubahannya, semua itu adalah relatif, tergantung bagaimana masing-masing orang berpendapat tentang ini. Nah mungkin Kak Denny, untuk beberapa sektor utama di Rote yang akan berkembang ke depan, yang kemudian menjadi pilar untuk perkembangan daerah ini, beta melihat di beberapa debat 1 dan debat 2 banyak pembicaraan yang agak fokus ke perkembangan pariwisata ya Kak Denny ya. Kota juga tahu bahwa Rote punya kesiapan beberapa sektor yang unggul, pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain, dan ini sudah cukup untuk mensupport pariwisata sebagai salah satu tulang punggung Rote ke depan. Nah, mindset seperti apa dari pemimpin yang akan kita harap ke depan Kak Denny untuk mengcover ini, dan mungkin Kakak akan singgung lebih mau dibilang spill bagaimana pendapat Kakak dengan paket Lentera nanti untuk hal ini ke depan dari persepsi Kakak. Silakan. Oke baik, jadi terima kasih Kakak. Tadi ketika tadi ada tentang yang mendukung paket Lentera itu sudah biasa. Ya. Jadi secara sadar kita akui paket kolaborasi paket Lentera Mama Paulina Kakak Sandro ini lemah de speaking. Ya. Lemah de speaking. Ini luar biasa. Luar biasa. Kita harus upload lemah de speaking. Tapi dari sisi ini manajemen kepemimpinan, dari sisi ini untuk mau mendengar kepekaan itu ada. Pak Sandro itu juga aku memang akademiknya bagus, tapi dalam lemah de speaking karena memang selama ini dia terlatih dengan kerja tanpa banyak bicara. Ya kerja tanpa bicara. Karena dia lebih banyak ke manajemen teknis. Manajemen teknis tentu itu tugas dan tanggung jawab partai untuk mengolah dia. Untuk ke depan tentu dia akan berhadapan dengan yang. Tetapi kalau untuk bilang mau ini sisi lobby dan lain-lain itu kita jangan ragukan. Beta malah beta angkat tangan dan dia beta. Betul. Sepakat. Beta akui juga untuk kalau bilang dari sisi speaking sebenarnya logika berpikir ada, kerangka berpikirnya ada. Betul. Tetapi ya itulah yang beta bilang. Makanya beta lebih identikkan samakan bahwa mereka tidak bisa tidak ini bicara banyak, tetapi mau bekerja banyak. Ya. Itulah. Dan yang tadi seperti yang Kakak bilang, kalau kita bicara potensi Rote, kita harus tahu bahwa potensi Rote luar biasa. Luar biasa. Baik dari sektor pariwisata, sektor ini komoditi pertanian, lahan kita ini wilayah ini sesuai dengan sonasi kita untuk pengembangan peternakan, itu ini dari sisi salah satu keunggulan yang cukup luar biasa kita di sini yang kadang sebenarnya memang belum tereksploitasi secara baik juga adalah gula. Itu gula. Itulah yang sekarang Kotong pikirkan untuk bagaimana misalnya tadi Kakak Kotong bicara juga dari sektor pariwisata. Kotong alam bahari kita cari secara ilmiah sudah bagus. Hanya tentu dari sektor investasi ini yang perlu dipikirkan karena termasuk memang kota masih perlu pacu dari ini alur perencanaannya alur perencanaannya karena termasuk ini Rote Barat itu saat ini Nembrala sudah mulai tetapi belum tertata secara baik karena waktu itu semua yang terjadi ini rencana detail tata ruangnya belum tersusun, belum diperdakan, akhirnya semua membangun masih berdasarkan kepemilikan dia di mana dia bangun, tanpa ini karena rencana detail tata ruang itulah yang nanti ada rencana tata bangunan, nanti ada master plan. Nah itulah yang sebenarnya itu salah satu ini readiness kriteria yang tidak bisa terpisahkan untuk kota membangun secara baik.
Nah, tentu ini ke depan ini menjadi masukan kami kepada paket Lentera juga untuk kotong harus mendorong readiness kriteria secara administratif ini secara baik, dan kalau ini sudah lengkap kakak, misalnya ada RIDA, rencana induk pengembangan pariwisata, itu kalau sudah diperdakan, sudah ada RDTR, RTBN, peta rawan bencana dan lain-lain, itu sudah apa, kita tinggal bagaimana menyusun master plan, kita jual kepada investor tentang potensi rote. Nah, misalnya kota lihat wisata kota terdekat itu, yaitu ini Batu Termanu, itu spot-spotnya bagus, Pak. Hanya bagaimana menyusun rencana detail tata ruangnya, sonasi-sonasinya seperti apa, mana yang perlu dikelola oleh pemerintah, kita beli, kita investasi bersama dengan masyarakat, kita investasikan. Tapi tentu kota berpikir itu untuk mau langsung supaya ini kota memimpikan dia seperti daerah-daerah yang berkembang, keuangan kita masih kita butuh investasi. Nah, investasi selama ini juga belum secara baik, karena memang kota masih ada beberapa kelemahan-kelemahan yang kita harus akui, masalah kesediaan pasokan listrik, BBM dan lain-lain. Karena kalau listrik ini BBM, masalah itu urusannya niaganya dengan niaga swasta, BUMN. Jadi itu bukan kotong di luar kekuasaan. Iya, kekuasaan ini mutlaknya pemerintah. Jadi kotong boleh berkolaborasi, kotong boleh bersinergi, berkoordinasi, tetapi kita tidak bisa komando. Nah, itulah yang betul bilang ini yang menjadi salah satu. Jadi ada yang kadang bicara, kenapa kok selama ini tidak bangun pabrik atau investasi besar, kenapa tidak masuk? Memang kita harus akui kendala perizinan dan juga kendala kesiapan kita di sini dalam penyiapan hal-hal lain ikutan, misalnya listrik, studi kelayakan juga. Studi kelayakan itu kan ini. Ketika satu orang mau datang investasi di sini, harus studi kalau listriknya tersedia tidak, airnya tersedia tidak, ini situasi lingkungannya tidak tersedia. Nah, inilah kita pernah bicara investor beberapa, tetapi sektor itulah yang dibicara. Kalau dari sisi potensi alam, kalau pertanian sekarang hanya bagaimana tinggal kita mendorong ke modernisasi pertanian. Kota bersama Pak Menteri betul sudah sampaikan, kita ke depan kita harus mulai mendorong ke modernisasi pertanian, pengamanan pertanian. Misalnya sekarang kota mendorong bagaimana semua pagar kawasan-kawasan pertanian kita pagari dan kawat. Itu sudah mulai di Busalangka Timur, kepala desa Busalangka Timur sudah mulai dari sekarang, dan masyarakat sudah mulai nyaman karena antara peternakan di rote dengan pertanian ini menjadi sektor unggulan. Kita tidak bisa unggulkan yang salah satu. Duanya dia berjalan sesaja, dia ibarat mata uang. Nah, karena ini pertanian dan peternakan ini dia mendukung sektor pariwisata. Ini menjadi salah satu instrumen ini pendukung untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tidak terpisahkan. Nah, jadi salah satu juga yang ke depan yang potensi unggulan kita yang perlu kotong ini jali bersama untuk kotong ini perkuat untuk menjadi salah satu daya dukung peningkatan ekonomi masyarakat kita, itu adalah gula, Pak. Bagaimana kotong mengasah kembali kotong generasi untuk iris tua. Dan mungkin tadi saudara kita perjelas satu hal supaya kita juga bicara jangan ngambang. Beta sangat setuju dengan Kak Denny pembahasan tadi bahwa kalau bicara investor ini kotong bisa omong sembarang ini investor datang, Pak. Bukan. Beta ini juga sudah pernah beberapa kali sombong ke grup investor, angel investor bahkan. Kita tidak semudah itu bilang investor datang lalu kan tidak bisa, Pak. Itu mesti ada dasar studi kelayakan, mesti ada dasar kita mesti kasih tahu mereka infrastruktur apa yang sudah ada, sehingga mereka itu investor itu bukan ngali, Pak. Investor itu lebih pintar dari kita ini 1000 kali, bukan serta-merta Kak Denny sebagai wakil ketua DPRD investor datang lalu dia tidak mungkin akan buang waktu tanpa sesuatu yang melewati studi kelayakan. Kita sepakat itu ya, Kak Denny. Jadi supaya jangan semua orang asal bicara bahwa kita datangkan investor. No, bukan itu. Beta ini salah satu pribadi yang sudah langsung mempraktikkan ini, dan investor itu sangat segampang itu. Ketika kotong bangun investasi pariwisata, kotong pernah mengajak, tapi sangat segampang itu, saudara sekalian. Jadi supaya ini dipahami dalam ruang lingkup yang lebih memadai tadi. Terus sepakat dengan Kak Denny tadi bahwa kotong punya sektor yang unggul yang sudah bisa dukung pariwisata. Beda dengan Bajo. Kalau Bajo kan dia dapat ASEAN Summit 2018 ya kakak. Kotong sepakat bahwa negara gelontorkan uang selama 5 tahun dari 2012 sampai akhir 2023, dan kemudian dia jadi kawasan premium dan terjadi kejutan turisme di sana. Itu adalah soal yang berbeda, tapi Rote punya kesiapan lebih unggul dari Bajo kalau kotong mau lihat, Kak Denny. Jadi mungkin beberapa sektor lagi yang Kak Denny lihat, dan mungkin ke depan akan ini dituangkan bersama paket Lentera ya, Kak Denny ya. Ada apa lagi Kak Denny yang mungkin jadi itu gula, sektor perikanan kelautan, rumput laut, ini perikanan tangkap. Itu hanya bagaimana kebijakan anggaran kita memperkuat kebijakan anggaran
untuk memperkuat ini sektor ini. Nah, setelah kalau sektor itu hilirisasi ada bagaimana pengolahan, kita menuju ke pengolahan hasil. Nah, pengolahan hasil. Jadi Kotong ke depan itu mendorong sektor pertanian ini, Kotong mulai mendorong pertama menyiapkan air. Jadi Kotong sudah skemakan di mana lokasi-lokasi pertanian, misalnya contoh Kotong sekarang di Kapasiok ini. Ini bermimpi bagaimana, kadang Kotong bermimpi begini, kadang orang bilang kayak itu terlalu berpikir. Bisa kalau Kotong misalnya dari sektor kerjaan Kotong hijaukan dia dan cari ke mana. Habis tanam kita tanam ke pengalihan ke hortikultura, jagung atau yang lain-lain. Kita baru-baru ke Yogyakarta, Kotong sepanjang naik kereta dari Surabaya ke Yogyakarta, sepanjang itu kan di pinggir jalan jagung semua. Jagung semua, itu bisa saja Kotong alih ke situ ketika di musim terakhir kan jagung tidak terlalu membutuhkan air yang cukup banyak juga kan. Misalnya Kotong siram habis itu di sini Kotong mulai coba irigasi pompa di ini Kapasiok dan lain-lain. Nah, tinggal bagaimana kita pemilihan teknologi saja sesuai apakah ada indikator sumber bor atau ada sumber air, bagaimana kita teknologinya. Nah, ini fungsi pemerintah yang ada ini, fungsi teknis dan fungsi pemilihan teknologi. Karena kita sekarang mulai bergerak ke era pemilihan teknologi. Jadi Kotong membangun daerah ini, Kotong sudah mulai berpikir ke era perencanaannya dia berbasis teknologi. Dia berbasis, artinya sudah berbasis modernisasi untuk bagaimana transformasi menuju ke ini hal-hal yang baik berbasis digital, berbasis ini peralatan yang ini mulai aplikasinya lebih baik. Jadi sekarang tinggal Kotong ke depan beta pikir inilah Kotong ada di PD Perjuangan yang tadi seperti beta sampaikan di kepemimpinan Mama Paulina, ada hal yang baik Kotong perlu support dan ada hal yang perlu Kotong perbaiki untuk Kotong perbaiki bersama. Jadi beta bilang ini ketika Kaldanong ini beta tidak bahwa Mama Paulina ideal baik-baik saja, Mama Paulina ada punya kekurangan. Tentu ini juga Kotong bicara dari ketiga paket, ada Kakak Viko, Kakak Bimo punya ada kelebihan, ada kelemahan, ada juga Kakak Paul juga demikian, Kakak Paul bersama dengan Kakak Aprimoy juga demikian. Tadi tentu ini semua tiga paket ini menjadi harapan masa depan partai, menjadi harapan masa depan Rotendao. Siapapun yang dipercayakan jadi bupati, sekarang Kotong berkontestasi. Kotong semua ada yang Kotong punya ini dukungan masing-masing. Kotong semua ada konsep pikiran gagasan kita masing-masing. Nah, kalau hari ini kami ada di ini konsep dan pikiran gagasan bersama dengan paket Lentera yang tadi beta bilang, prinsipnya kami sudah mengenali kelemahan dari paket Lentera, beberapa kelemahan baik secara teknis maupun yang tadi beta bilang secara bahwa beta speak juga ini kami akui luar biasa, kami akui itu. Tapi kami bukan hanya datang untuk memberikan ini surat keputusan kosong, kami ada untuk melengkapi itu. Karena kami punya yang tadi beta bilang, partai politik ini dia ini ada di dalamnya orang-orang yang sudah ini diberikan kemampuan manajerial kepemimpinan yang ada di sini, konsep dan pikiran yang ada. Bahkan kami partai juga sudah memberikan kami garis-garis program dari DPP, dan setelah kalau jadi pun Mama Paulina bersama dengan Kakak Sandro akan diberikan pendidikan lagi oleh ini partai untuk bagaimana ini membangun Rotendao ini ke depan. Jadi itulah yang beta bilang. Karena Kotong kalau mau bicara pemimpin ideal, kadang beta berpikir bahwa pemimpin ideal di Indonesia ini, beta berpikir sebenarnya hanya Ahok sebenarnya. Apa yang dia katakan itu yang dia buat. Tetapi belum tentu pasti di orang lain, di orang yang dekat dia yang lebih tahu dia, pasti dia bilang, oh dia ternyata ini kurangnya di sini, kurang sini. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan, beta lebih santai mau bahwa kalau idealnya boleh secara teoritis yang menggambarkan bahwa pemimpin ideal seperti ini. Tetapi pada tataran implementasi sulit untuk kita menemukan yang namanya ini apa. Maka kita harapkan di pemilu 2024 mari kadang ada yang mengoreksi, ada yang boleh untuk mengoreksi bahwa ini mengoreksi bahwa visi misinya ini salah. Tentu kalau visi misi yang disusun oleh paket Lentera, rohnya dikuasai oleh paket Lentera. Nah, nanti setelah mungkin hari ini Kotong berpikir bahwa itu hal yang lucu, tetapi bisa saja dilaksanakan, dia akan memberikan impact terhadap ini tertentu. Nah, tentu ini paketnya lontar meloleh, misalnya ada visi misi di situ bagi Kotong, mungkin kalau Kotong tidak menyusun rohnya yang Kotong tidak terlalu tahu, Kotong berpikir aneh dan lain-lain. Tetapi juga kadang, dan memang masyarakat punya hak untuk menilai program dan kegiatan. Nah, ada juga yang mungkin di luar kendali itu tidak semua program baik-baik saja, tetapi memang justru ini menjadi ajang momentum untuk Kotong pelajari. Oh, ternyata masyarakat ini memberikan masukan terhadap ini. Tetapi sekiranya gandeng fitnah dan cacian. Ya, setuju. Nah, kalau bagi mereka begini, jadi memang ini ruangnya, ruang berkampanye, ruang ini feedbacknya ada. Feedbacknya misalnya dikomentari ini
justru ada banyak komentar, beta koreksi kembali. Beta di kotong punya di sini, beta coba menulis, oh ini masyarakat ternyata berpendapat tentang ini, coba kotong kaji. Jadi kritis itu wajar, tetapi fitnah itu kurang ada. Jadi kalau beta sih ke depan ini apa? Karena tentu kotong akan ada di kotong pembarisan masing-masing bahwa ini yang terbaik. Kakak, kotong izin ada ini kontribusi dari teman-teman di ini dari Om Soleh Lewanak. Tetap semangat Bapak Denny, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Soleh. Ada pertanyaan kritis lagi dari Kakak Aristo Ndahong ini Kakak. Sudah 2 pertanyaan, terserah nanti Kak Denny mau jawab atau Sonde. Tadi pertanyaan pertama sudah Kakak jawab. Beliau sudah ucapkan terima kasih. Katanya begini Kak Denny, terima kasih Bapak berdua. Selanjutnya bagaimana posisi PDIP di DPRD jika bukan Lentera yang terpilih menjadi bupati? Silakan Kakak mau jawab, silakan mau sambil jawab. Kita jawab. Ini kewajiban saya untuk jawab. Jadi ketika posisi ini PD Perjuangan di DPRD, yang namanya fraksi PD Perjuangan, satu yang kita harus pasang bahwa kami ada di sana sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah. Siap. Baik Lentera maupun ini Kakak Pangan bersama dengan KPU ataupun Kakak Bima dan ini Kakak Viko, Kakak Viko dan Kakak Bima, kami mencari satu kesatuan sesama unsur penyelenggara pemerintah berkolaborasi untuk membangun Rotendao. Jadi ini 2 lembaga ini bukan lembaga tanding, Pak. Bukan lembaga tanding, tetapi lembaga satukan mitra ide dan pikiran-pikiran ini yang kami satukan dalam perumusan perencanaan. Betul. Jadi ketika mau tanya posisi PD Perjuangan, sebenarnya dia tidak perlu kita bicara posisi, tetapi regulasi mengamanatkan bahwa kami sama-sama unsur penyelenggara pemerintah. Jadi tidak sepihak bahwa ketika misalnya Lentera tidak ini terpilih beta jadi ini musuh atau lawan. Itu salah sebenarnya. Salah, karena hadirnya termasuk beta nanti akan jadi wakil ketua DPR. Beta hari ini lewat ini momentum itu beta kasih pernyataan. Misalnya Lentera tidak diberkati pun, siapapun yang diberkati, kami ada sama-sama untuk membangun Rotendao. Kami dukung penuh. Ini pernyataan tegas Kakak Denny, supaya kita semua tahu ya. Jadi karena yang namanya kontestasi mungkin hanya Lentera sendiri itu Kakak. Betul. Yang namanya kontestasi ini kecuali kota kosong. Tapi hari ini pasti kota juga bermimpi untuk menang, tetapi itu artinya siapa yang mau kalah, tetapi bisa saja kami kalah, bisa saja. Tetapi tentu kami punya strategi kemenangan tersendiri. Tapi terlepas dari situ, siapapun yang jadi bupati, kami mendukung penuh. Tegas. Kalau ada hal yang berkontribusi ini baik untuk kota memberikan kontribusi pikiran untuk membangun Rotendao, kami berikan. Mana yang perlu kami kritik. Bahkan Rotendao ini jangankan apa, Lentera kalau dia menang pun dalam proses perjalanan pemerintahan, kalau ada hal yang perlu kami kritik. Tidak hanya bahwa pemilu, semua yang ini apapun kami dukung. Terima kasih untuk Brother Absalom Pauline yang sudah bergabung juga. Brother, khusus untuk Brother Sipo dan Kak Lucy, nanti ke depan kalau ada waktu kita bisa sharing juga di momen ini ya Kak Denny ya. Jadi kita netral untuk semua bisa memberi inspirasi lewat studio kecil kita ini. Terima kasih Kak Briven Pandi, Kakak Yesi Adiputra dari Kelurahan Oflaha, Kakak Imelda Utman Sopo, dan Bapak Desa, Bapak Ron Malaysia juga. Itu ada. Kakak sampaikan salam khusus. Salam Kak Ron, turut berduka cita baru-baru Kak Ron ini beta sudah sempat ke sana. Jadi ini beta pun ada ideologis ini. Kami bersama-sama belajar dari ini luar biasa. Jadi termasuk saat ini sama-sama diganti KNI. Jadi beta punya ada ideologis. Kapal desa paling ganteng mungkin di Eropa. Memang. Untuk kegantengan dari kapal desa Falangan tidak bisa dipungkiri lagi. Ini luar biasa. Baik, jadi sambil berjalan, mungkin itu tadi beberapa hal yang Kak Denny sampaikan. Jadi kalau bicara sesuatu yang sangat ideal itu agak susah ya Kak Denny ya. Itu sangat relatif sekali. Tapi nanti dalam perjalanan waktulah yang akan memberi kita jawaban. Intinya bahwa tadi secara tegas Kak Denny sudah menyatakan sikap, siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita. Kita harus support dan dengan satu semangat yang sama bahwa kotong semua ini mau Rotendao maju. Beta sendiri hari ini sudah hanya berinvestasi di dalam beta punya pekerjaan, tetapi berinvestasi juga di pendidikan anak-anak Kak Denny. Beta punya harapan besar, beta pernah bicarakan ini sama Kak Denny, bahwa anak-anak ini kemudian mendapat ilmu yang cukup di sana. Sebaik-baiknya mereka pulang, tetapi pulang dalam iklim Rotendao yang begitu bersemangat, bersukacita,
sehingga ke depan kita punya dunia swasta yang ngegas untuk Rotendao, karena kita kaya produk dan kami sudah lakukan ini. Saya bicara ini bukan sebagai konseptor atau orang yang omong-omong doang, tapi memang kami pelaku, pelaku hari-hari dan kami mengalami itu. Nah, mungkin kita akan sampai pada penghujung podcast kita hari ini. Kita masih punya waktu banyak ke depan, Kak Denny. Tapi kira-kira menurut Kakak Denny, Kakak kasih kita gambaran mungkin di akhir-akhir daripada acara ini. Kita belum sampai pada closing statement, tetapi Kakak kasih gambaran bagaimana sebenarnya kita semua masyarakat, untuk harapan Kakak Denny pribadi maupun sebagai seorang anggota dewan masyarakat Rotendao ini, bagaimana untuk melihat beberapa paslon ini ke depan dan bagaimana seharusnya bersikap baik di medsos maupun dimanapun itu untuk memberi feedback, memberi tanggapan terhadap apapun program, visi misi dan lain-lain. Bagaimana sih cara yang paling santun untuk itu disampaikan sebenarnya harapan seorang Denny Moy, dan tidak terlepas dari beliau sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Rotendao. Silakan Kak. Oke baik, jadi bagi beta itulah ketika dalam proses kontestasi ini atau masyarakat ini kan menjadi ini salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Kita membutuhkan kritikan, masukan, saran, tetapi sekiranya itu secara konstruktif membangun. Jadi supaya apa? Dia memberikan kekuatan pikiran juga terhadap bakal-bakal calon ini untuk ketika dipercayakan menjadi pemimpin. Ini bisa bagaimana meramu ini secara baik untuk membangun Rotendao secara utuh. Karena kenapa kita bilang seperti itu? Karena ketika kalau Kotong juga terlalu ekstrim, Kotong juga terlalu memberikan statement yang ini kadang caci maki, fitnah, itu juga kadang memberikan arah konsep kebijakan pemimpin ini juga dia yang namanya manusia juga, dia punya batas kesabaran, dia punya batas tertentu. Jadi kadang nanti misalnya dampaknya ada mutasi kiri kanan, ada dampaknya yang seperti ini. Nah inilah yang sebenarnya ini perlu diciptakan iklim ini oleh kita. Jadi mari kita ciptakan iklim ini secara baik. Yang namanya berbeda pilihan itu soal salah. Hanya dengan cara kita masing-masing. Jadi kita berharap ini momentum ini jangan jadi momentum permusuhan. Betul. Tetapi ini menjadi momentum karena ada yang misalnya momentum untuk masyarakat menulis untuk memimpin. Karena tentu ada yang memimpin berdasarkan ini sudut pandang masing-masing. Ada yang mungkin karena pernah dibantu, misalnya Kotong di Paket Tentera, mungkin dalam kepemimpinan Bapak Lens ataupun ini Mama Paulina ini dulu pernah membantu dalam secara tidak langsung, pernah membantu hal-hal ini atau hal-hal lain. Yang wajar, itu tentu ketika balas budi atau memberikan respect balik terhadap untuk dalam bentuk dukungan ini. Jadi mungkin, tetapi sekiranya Kotong jangan semerta-merta. Misalnya saat ini beta di PD Perjuangan ketika mendukung ini, ada juga yang boleh beta membilang ini Pak Denny Moy ini termasuk orang muda tetapi salah mendukung. Biar terkesan salah mendukung. Nah, yang ini yang beta mau mungkin soal salah mendukung yang tadi beta bilang relatif. Relatif. Dalam proses organisasi politik kami punya sudut pandang tersendiri. Kami juga pasti tentu mau menang. Kami juga hadir untuk melengkapi. Misalnya ada kekurangan di Mama Paulina, kami hadir untuk melengkapi kekurangan itu, dan kelebihan yang ada kami perkuat. Kami perkuat. Jadi prinsipnya sebenarnya berada di situ. Tidak ada yang ideal bagi beta. Belum ada. Semua yang tentu yang tadi beta bilang ke Viko ada kelemahan juga. Itu yang tentu hadirnya kita semua untuk melengkapi itu. Tetapi Kotong jangan terus membangun blok ini, karena daya dukung untuk Rote Maju ini sebenarnya bukan hanya terletak di kepemimpinan, tetapi ada di kita masyarakat juga, ada di kita kelompok-kelompok. Karena kalau Kotong setelah pemimpin terpilih dan Kotong akan ada blok dan Kotong berseteru terus, Kotong berkonflik terus, itu yang tidak maju. Kotong sulit untuk maju. Karena daya dukung untuk membangun objeknya ada di kita. Objek kepemimpinan ini ada di kita. Dia semampu apapun, tetapi kalau objek kepemimpinan itu ada di kita. Nah misalnya yang tadi beta bilang, pemimpin ini juga punya, beta jangan berpikir pada level beta hanya tetapi beta sebagai anggota DPR saja. Kadang ada yang beta perjuangkan, ada yang beta fasilitasi, beta jembatani untuk lihat aspirasi misalnya rumah atau tapi setelah dalam kontestasi dong tidak dukung beta, tetapi dong berkata bahwa itu Denny Moy pemboy. Beta bilang memang beta jabatan untuk tidak pakai beta uang, tetapi beta pakai beta mulut untuk memperjuangkan menjembatani. Ketika dalam ini beta kadang tidak sabar, beta bilang orang tidak tahu berterima kasih ke apakah.
Tetapi di lain hal beta sapu-sapu dada, biarlah. Nanti terus. Ya, namanya tantangan kan, tantangan kita memimpin. Nah inilah yang beta bilang, efek-efek ini yang kadang muncul. Untuk itu harapan beta, mari kita menciptakan iklim yang sejuk. Ya. Ada yang sudah terlatih, kotong juga selalu beta ketika dalam kotong apa, beta juga kadang dalam keadaan tertentu juga kadang ceplas-ceplos juga. Iya. Ceplas-ceplos. Ini manusia. Tapi kalau beta secara pribadi beta ada komunikasi terus dengan Kakak Viko, beta juga ada WA dengan Kakak Viko dalam kontestasi ini, kotong juga ada berkomunikasi. Tapi ya dalam kotong dinamika politik, kotong berkampanye dan lain-lain, tetapi kotong persahabatan itu, kotong ini sebagai saudara itu kotong tetap jalin secara baik. Kotong tetap jalin secara baik. Karena itu ini kita pikir kotong boleh punya target kemenangan, tetapi kotong juga tidak boleh meremehkan yang lain bahwa ini apa. Prinsipnya kami punya target kemenangan, tetapi kalau siapapun yang menang, itulah yang ini restui oleh Tuhan untuk bersama-sama. Dan sepakat saudara bahwa untuk Rotendao menuju 27 November hendaknya kita masing-masing masyarakat ini datangkan iklim yang damai, datangkan iklim yang sejuk, sehingga ini juga seperti tadi Kadeni sampaikan, kita sebagai objek dari kepemimpinan itu akhirnya memberi satu suasana baru kepada pemimpin yang akan terpilih, sehingga nanti dalam suasana kepemimpinan itu juga yang terjadi adalah damai dan keharmonisan ya Kadeni ya. Sebab kalau kotong ini sudah menciptakan blok permusuhan di awal, maka cenderung bisa jadi kepemimpinan itu akan berjalan dalam situasi yang terus bermusuhan. Kita harus menginginkan itu. Untuk saudara yang notabene adalah pegawai di daerah juga tentu mendambakan sesuatu yang lebih damai dan sukacita. Tidak mungkin ada di antara para saudara yang kerja di pemerintah Rotendao ini yang akhirnya menginginkan bahwa dia sebagai suami dia harus tinggal di Rote Timur lalu istri tinggal di Rote Barat, kan tadi ini kan katanya saya pernah menginginkan itu terjadi. Dan oleh sebab itu di awal ini hendaknya kita pupuk Pilkada Rotendao 2024 ini dengan penuh damai dan sukacita. Kita terima kasih untuk masukan baru dari Kakak Briven, Bapak Deni PDP adalah partai nasionalis. Oke, terima kasih. Kak Briven juga bilang bahwa apalagi dipimpin oleh orang muda seperti Bapak Deni dengan semangat PDP bergandengan tangan bersama pemerintah untuk membangun Rotendao. Salam hormat, salam hormat Kakak Briven. Jadi nanti berikut baru dengan Kak Deni maju. Jadi betul dan Kak Deni nanti maju dia berikut ya, doakan sehingga ketemu punya kesiapan untuk maju di berikut. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa restui dan Tuhan juga restui. Nah, amin. Rasanya ketemu sudah hampir 2 jam Kak Deni. Baiklah Kakak buat satu closing statement untuk kita untuk mengakhiri live streaming ini. Tentu informasi yang kita beri kepada para saudara juga mungkin kurang memadai, tapi masih ada kesempatan kalau ada feedback dari saudara semua untuk meminta ada pertemuan baru antara beta dan Kak Deni, silakan disampaikan. Tidak menutup kemungkinan untuk bakal calon yang lain pun, ketua tim atau siapapun dia silakan bergabung ya Kak Deni. Bahkan beta sendiri berharap bahwa mungkin besok atau lusa ini dari beberapa bakal calon ini punya ketua tim, mungkin 3 orang bisa hadir untuk kita sama-sama bahas supaya di termo agak enak sedikit ya. Mungkin kalau itu bisa kami juga siap untuk itu. Mungkin Kak Wawan Mesa di mana, Kakak Deni juga ada, terus Kakak Mus Frans mungkin ya Kakak ya, kalau memang kesempatan ada kita gaskan. Jadi inilah yang bisa kami bicarakan di kesempatan ini. Closing statement akan disampaikan oleh Kakak Deni. Sekali lagi tema kita adalah Rotendao mencari pemimpin. Kita ada di session 2. Silakan Kak Deni. Oke baik, jadi terima kasih Kakak Jeremy yang sudah membuka ruang podcast ini untuk bercerita. Siap. Jadi tadi hampir 2 jam Kotong sudah berbagi. Mungkin ada hal yang ini mungkin yang kita bagikan ini kurang berkenan atau tidak memberikan ini edukasi yang baik, beta mohon maaf. Prinsipnya beta bercerita di seputaran apa yang beta rasakan, beta alami, dan juga beta mau mencoba berpendapat dari pengalaman-pengalaman beta. Siap. Terkait dengan bagaimana kota mencari pemimpin di Rotendao, ini tugas kita bersama. Ya. Ini tugas kita bersama. Beta tadi dengan garis bawahi bahwa ini bagi beta semua pemimpin yang berproses ini tidak ada ideal. Ya. Nah,
untuk, karena justru tidak ada idealnya, ada kita di sekitarnya, ada semua komponen yang ada ini, termasuk kita masyarakat, kita partai politik dan lain-lain. Ada kita ini untuk kita melengkapi. Saya dukungnya adalah dari kita. Mari kotong mendukung semua dengan baik, kotong mendukung berproses semua dengan baik. Ada kelemahan-kelebihan yang di paket kita jangan terlalu jauh ini membicarakan dalam bentuk fitnah dan kita jangan membicarakan dalam bentuk fitnah dan lain-lain, karena kadang kita selalu bicara bahwa politik ini dia ibaratnya kalau manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dibuang. Kadang-kadang kalau hal-hal yang manis kotong telan pun dia bisa menciptakan penyakit. Betul. Kadang pahit kotong pikir pahit kotong buang, tetapi justru dia bisa menyembuhkan penyakit malaria dan lain-lain. Dari ini untuk kepemimpinan ini, khususnya untuk Rotendao ke depan, kotong mari kotong secara sejuk, kotong jangan misalnya pada objek terlalu menentukan arah siapa yang salah siapa yang benar. Karena sesungguhnya justru kotong belajar dari ini sesuatu yang salah untuk kotong memperbaiki. Dan juga kan ada ini hal yang benar itu memperkuat kita untuk membangun ini daerah. Karena tentu sebagai manusia belum tentu misalnya hari ini beta omong bahwa beta paling benar, ada orang ini salah, belum tentu besok-besok beta jadi bupati misalnya beta benar-benar saja. Salah atau letaknya ada ini fungsi untuk melengkapi ini dan beta. Kadang hari ini beta berpikir jalan ini adalah benar, tetapi ketika dalam konsep pikiran orang lain dari sudut pandang teknis tertentu bahwa oh ini salah. Misalnya kita bicara sekarang tata kota atau tata kota ini banyak orang kritik tentang Rotendao, kotanya belum dibangun. Beta orang teknik ini. Beta juga nanti tanya di Bapeda, beta waktu ke waktu beta selalu kasih masukan, karena membangun kota ini bukan hanya bicara anggarannya, tetapi kita bicara beberapa kriteria yang perlu terpenuhi. Misalnya RT RW, setelah itu yang tadi beta bilang rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lain-lain. Nah, supaya ada master plan-nya dibangun. Karena waktu-waktu yang lalu kita harus akui bahwa membangun tata kota bukan soal letak anggaran. Nah, anggaran juga kita masih dalam ini kondisi bagaimana membangun infrastruktur dasar dan juga untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi dasar. Nah, sekarang ke depan ini salah satu konsep dan masukan yang diberikan oleh PD Perjuangan memandang bahwa kota itu menjadi penting untuk ini menjadi ini zonasi area dan dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan juga ini dia bisa menciptakan ruang-ruang terbuka hijau yang bisa dia mengatasi polusi dan lain-lain di sekitar kota. Dan itu pasti dalam konsep pikiran, tetapi tidak semerta-merta kita berpikir bahwa untuk tahun ini. Nah, untuk itu tentu kadang sudut pandang kita berbeda-beda. Kadang misalnya bicara itu, yang tadi kita bilang, ada yang bicara itu tetapi tidak memikirkan bagaimana kondisi keuangan daerah. Nah, kadang ada yang bilang kenapa PAD-nya rendah tetapi tidak menggunakan sektor-sektor apa yang menjadi daya dukung untuk dia harus tinggi. Nah inilah yang kita bilang, ketika kalau kotong ada di dalam, kotong akan alami dia tersendiri. Kita pikir teman-teman ini Pak Sekda jajarannya mulai asisten tahu benar. Karena yang bisa mempekerjakan secara teknis itu semua ada dalam, termasuk ibu kan di sini juga, kan semua. Jadi tentu orang-orang ini juga tidak terlalu dikekang oleh ini kepala daerah untuk tidak melaksanakan itu. Semua punya pikiran untuk itu, tetapi ruang-ruang dalam tahapan perencanaannya sudah mulai membaik. Nah, inilah yang kita pikir, mari potong sama-sama pahami ini arah konsep ini secara baik, untuk kotong bisa menciptakan pemimpin di 2024 ini secara baik, dan akhirnya nanti setelah siapapun yang terpilih, mari kita satukan kembali kebersamaan ini untuk bangun Rotendao. Jangan lagi setelah tahun 27 kita masih kotak lentera, ini ITS dan Rotendao. Betul, setuju. Tapi setelah selesai tahun 27, kalau Rotendao meloleh menang, kami yang lentera, potong sama kita bupati. Kalau ITS menang, itu kami bupati. Kalau ini lentera menang, kita semua bupati. Jadi tiga pemimpin ini sedang berproses. Tinggal Tuhan berkati yang mana, kita berproses. Dan kita yang pendukung masing-masing, kami partai politik yang ada, kita berproses dengan ekspresi kita masing-masing. Terakhir beta juga minta maaf ketika dalam proses tahapan panjang ini dari PD Perjuangan ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal yang perlu dikoreksi. Kami siap terima, karena kami siap terima. Tapi tentu kami akan terus mendampingi paket lentera sampai tanggal 27 dan kami yakinkan untuk bahwa menang. Dan kami terus bergerak, kami teruskan passing door to door untuk bagaimana memenangkan, karena
ini tentu semua punya target untuk menang. Dan paket Lentera tentu sudah punya basis-basis yang merata, yang tinggal bagaimana kami hadir untuk memperkuat lagi dengan ini konsep pikiran, ide dan gagasan. Untuk itu sekali lagi Kakak Jeremy terima kasih banyak, Bapak Mama, Kakak adik, saudara semua yang menyaksikan ini dari rumah, dari dimana saja berada, terima kasih banyak. Ini mohon maaf ketika di dalam diskusi yang potong berlangsung di podcast yang ini oleh Kak Jeremy ada hal yang tidak berkenan. Prinsip beta juga tidak punya kemampuan lebih untuk bisa memberikan edukasi yang baik, tidak bisa juga memberikan pikiran-pikiran yang baik. Itu sebatas apa yang beta berikan, itulah kemampuan beta yang sudah beta tuangkan itu. Jadi beta juga manusia biasa, beta tidak bisa memberikan rasa kepuasan terhadap semua orang lewat ini diskusi ini. Tetapi harapan beta, ini beta berbagi pengalaman pribadi, beta juga bisa, beta sering juga memberikan ini cerita-cerita bersama-sama dengan sesungguhnya hanya untuk menjadi spirit dan motivasi. Tetapi ketika kalau dalam diskusi ini kalau sekiranya ada yang lemah, beta jangan difitnah, tetapi beta diberikan kritis boleh, kritik boleh, tapi kalau bisa jangan fitnah lah itu. Siap. So, ini apa ya? Terima kasih, salam, selamat malam. Jadi sebelum kita tutup Kak Denny, kita sapa untuk saudara kita yang terakhir yang sudah bergabung, Kakak Ati Mandalan dulu. Terima kasih sudah bergabung, Kakak Obindeo anak Pantai Baru, Om Daud Mbura, terus Daud Mbura Bapak Adi dari Enale. Iya, selamat malam untuk Kakak Daud. Selamat malam untuk Kakak Febindolo, owner Cafe Cinta Mokdale. Iya, nanti kasih tahu salam untuk kakak pung saudara Daniel Timo, kalau menyanyi itu suara style di ampas tengah, aku jangan terlalu wario. Terus kakak Musnale, salam Bapak berdoa, Bapak Dini. Ya, makasih. Selamat malam juga untuk kakak Tommy Wilkis dari Pantai Baru, kakak Ican Dun, terima kasih terima kasih atas semua dukungan dan support untuk kita di podcast yang sederhana ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami disclaimer bahwa ini bukan bagian dari kampanye politik praktis, bukan, tetapi ini adalah penguatan dari masing-masing pendukung calon ya Kak Den ya. Lebih mengarah kepada edukasi politik kepada masyarakat. Saya tetap mengundang dari kakak Viko, dari kakak Pau, dari paslon manapun, studio kecil kita tetap terbuka untuk kita mengedukasi masyarakat. Siapapun yang dipercayakan untuk mewakili paslon tetap kita support ya kakak ya. Bahkan ke depan kita membuka ruang kalau memang ada 2 atau 3 ketua tim sukses yang mau kita sandingkan bersama, silakan, kesempatan itu terbuka. Paket Lentera siap. Paket Lentera siap ya, tegas ya kakak ya. Oke. Jadi tinggal menunggu dari Lontar Malole dengan dari Itaesa. Kalau ketua tim suksesnya ada, kita bisa duduk bersama untuk bicara lebih elok. Nah, kami segera tutup live streaming ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian dari Rotendao. Jangan lupa tetap follow dan vote kita untuk aplikasi Pool for All yang kami sempat sebar di grup Arak. Itu adalah aplikasi terpercaya dan kami netral jujur untuk memberikan gambaran bagi Rotendao. Nah, menutup acara ini ya, kita semua, saya, Beta, Kak Denny, semua elemen masyarakat yang lain berharap untuk Rotendao akan menjadi lebih semakin baik. Maka kita butuh transformasi. Hal yang namanya transformasi itu bisa saja orang-orangnya yang dirubah, bisa saja mindsetnya yang dirubah Kak Denny, bisa saja ada hal-hal yang tadi Kak Denny bilang bahwa lemah tetapi diperkuat. Semua itu adalah baik untuk kita, untuk kemajuan Rotendao ke depan. Kita semua satu semangat, sayang Rotendao, karena disinilah kita hidup, dari sinilah kita makan, dan ke depan kita harus betul-betul tegas untuk memajukan Rotendao. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Akhirnya Beta dengan Kak Denny kita sampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita yang sudah selesai ibadah. Kiranya Tuhan berkati kita. Salam hormat dan kami mohon pamit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.